Di sebuah kampung kecil di pinggir rawa Kalimantan, hidup berjalan tenang. Pagi diisi suara perahu nelayan, malam dipenuhi bunyi serangga dan air yang pelan beriak. Warga terbiasa hidup sederhana, mengikuti kebiasaan lama, tanpa banyak bertanya. Ada satu pantangan yang selalu diingat, jangan pergi ke rawa saat malam Jumat. Tidak ada yang benar-benar menjelaskan kenapa, tapi semua orang memilih patuh. Raffi, seorang nelayan muda, tidak terlalu memikirkan hal itu. Baginya, yang penting adalah membawa pulang ikan untuk keluarganya. Rawa adalah tempat ia bergantung hidup, bukan sesuatu yang harus ditakuti. Sampai suatu malam, ketika ia tetap pergi meski sudah diingatkan. Dan sejak itu, ada sesuatu di rawa yang mulai memperhatikannya. Langit mulai gelap saat Raffi menyiapkan jaring di samping rumahnya. Angin sore berhembus pelan, membawa bau air rawa yang lembab dan sedikit anyir. Dari dalam rumah, ibunya beberapa kali melirik ke arah Raffi yang tampak bersiap seperti biasa. "Vi, ini malam Jumat," ucap ibunya pelan dari ambang pintu. Raffi hanya mengangguk tanpa benar-benar menatap. Tangannya tetap sibuk merapikan tali jaring yang mulai usang. "Iya bu, sebentar saja, air lagi bagus," jawabnya singkat. Ibunya tidak langsung membalas. Ia hanya menarik napas panjang, seperti ingin mengatakan sesuatu tapi urung. Di kampung itu, tidak semua hal perlu dijelaskan berulang kali. Beberapa larangan cukup diingat atau dirasakan sendiri akibatnya. Tak lama, Raffi mendorong perahunya ke air. Kayu perahu itu berderit pelan, menyentuh permukaan rawa yang gelap. Matahari sudah hampir tenggelam, menyisakan warna jingga yang cepat memudar di balik pepohonan. Beberapa warga yang masih duduk di pos ronda memperhatikan Raffi dari jauh. "Masih saja dia pergi," bisik salah satu dari mereka. "Anakmu nanti juga tahu sendiri," sahut yang lain pelan. Raffi pura-pura tidak mendengar. Ia mendayung perlahan menjauh dari kampung, masuk ke jalur rawa yang semakin sempit dan dipenuhi bayangan pohon-pohon tinggi. Air tampak tenang, terlalu tenang. Tidak ada suara burung, tidak ada riak ikan yang biasanya terlihat saat senja. Hanya suara dayung yang membelah air, dan itu pun terasa asing di telinganya sendiri. Semakin dalam ia masuk, semakin terasa ada yang berbeda. Raffi sempat berhenti mendayung. Ia menoleh ke kiri dan kanan. Kabut tipis mulai turun perlahan, menggantung rendah di atas permukaan air. "Sepi amat," gumamnya pelan. Biasanya, rawa tidak pernah benar-benar diam. Pasti ada saja suara entah serangga, katak, atau gesekan daun. Tapi malam itu, semuanya seperti ditelan. Raffi menggeleng, mencoba mengusir pikiran aneh. Ia kembali fokus pada pekerjaannya. Jaring dilempar perlahan, menyebar di permukaan air yang gelap seperti cermin. Beberapa saat berlalu, tidak ada apa-apa. Raffi duduk diam di perahu, menunggu. Tangannya meraih senter kecil, tapi ia ragu untuk menyalakannya. Entah kenapa, ia merasa lebih nyaman membiarkan matanya terbiasa dengan gelap. Lalu, di tengah keheningan itu, "Raffi!" Suara itu terdengar pelan, sangat pelan, hampir seperti hembusan angin. Raffi langsung menoleh. "Siapa?" katanya, spontan. Tidak ada jawaban. Ia berdiri sedikit dari duduknya, memperhatikan sekitar. Air tetap tenang, pohon-pohon berdiri diam. Tidak ada perahu lain, tidak ada orang. Raffi menarik napas, mencoba berpikir logis. Mungkin orang kampung nyari sesuatu, gumamnya. Ia duduk kembali, tapi belum sempat tenang Raffi. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lembut, seperti suara perempuan. Tidak keras, tapi terasa dekat. Terlalu dekat. Raffi merasakan bulu kuduknya mulai berdiri. Ia menoleh ke arah belakang perahu, lalu ke sisi kanan. Matanya menyapu permukaan air yang gelap. "Siapa itu?" tanyanya lagi. Kali ini lebih pelan. Tetap tidak ada jawaban. Hanya suara air yang sangat pelan, seolah bergerak sendiri. Raffi mencoba menenangkan diri. Ia mengusap wajahnya, lalu tertawa kecil, meski terasa dipaksakan. Paling juga cuma perasaan," katanya lirih. Ia mulai berpikir, mungkin ini hanya efek lelah. Seharian bekerja, ditambah suasana rawa yang memang berbeda saat malam. Apalagi ini malam Jumat, waktu di mana pikiran orang sering dipenuhi hal-hal aneh. Raffi menarik jaringnya perlahan. Kosong. Ia menghela napas, sedikit kesal. Tapi ia memilih untuk tidak terlalu memikirkan suara tadi. Besok saja, datang lagi,
gumamnya. Tanpa menoleh lagi ke belakang, Raffi mulai mendayung pulang. Perahunya bergerak perlahan meninggalkan titik itu, membelah kabut yang semakin tebal. Ia tidak sadar, di permukaan air yang tadi ia tinggalkan, sempat muncul riak kecil, seolah ada sesuatu yang baru saja bergerak, dan perlahan mengikuti arah perahunya menjauh. Malam berikutnya, Raffi kembali berdiri di tepi rawa dengan perahunya. Langit sudah gelap lebih cepat dari biasanya. Awan menutup bulan, membuat suasana terasa lebih berat. Angin hampir tidak terasa, hanya ada bau air yang semakin kuat. Ibunya sempat memanggil dari dalam rumah. "Raffi, tidak usah pergi dulu malam ini." Raffi diam sebentar, lalu menjawab tanpa menoleh. "Sebentar saja, Bu. Kemarin belum dapat apa-apa." Tidak ada balasan, hanya suara pintu kayu yang perlahan tertutup. Raffi mendorong perahunya ke air. Bunyi kayu bergesek terdengar pelan, lalu hilang ditelan luasnya rawa. Ia mulai mendayung, masuk ke jalur yang sama seperti malam sebelumnya. Semakin jauh dari kampung, suasana kembali terasa aneh. Sepi, bukan sekadar tidak ada suara, tapi seperti semua suara sengaja menghilang. Bahkan bunyi dayungnya sendiri terdengar tumpul, seolah tertahan sesuatu. Raffi mengingat kejadian semalam, suara yang memanggil namanya. Ia sempat berpikir untuk tidak datang lagi, tapi rasa penasaran lebih kuat. Kalau memang ada orang, kasihan juga. Gumamnya pelan. Kabut tipis kembali turun, lebih tebal dari kemarin, menyentuh permukaan air seperti lapisan asap yang tidak bergerak. Perahu Raffi melambat. Ia merasa tempat ini tidak benar-benar berubah, tapi juga tidak sama. Saat itulah matanya menangkap sesuatu di depan. Awalnya hanya bayangan putih di tengah kabut, diam, tidak bergerak. Raffi menyipitkan mata, mencoba memastikan, lalu perlahan bayangan itu menjadi jelas. Seorang perempuan berdiri tepat di atas permukaan air. Raffi langsung menghentikan dayungnya. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tidak langsung mendekat, hanya dia memandangi dari kejauhan. Perempuan itu memakai kebaya putih yang basah, menempel di tubuhnya. Rambutnya panjang, hitam, menjuntai sampai ke bawah. Wajahnya pucat, terlalu pucat untuk seseorang yang masih hidup di tempat seperti itu. Namun yang paling aneh, kakinya tidak tenggelam. Ia berdiri begitu saja di atas air yang tenang. Raffi menelan ludah. "Siapa?" Suaranya pelan, hampir tidak terdengar. Perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya. Matanya tertuju tepat ke arah Raffi. Lalu dengan suara lembut, "I betul." Hanya satu kata, pelan, hampir seperti bisikan. Raffi membeku sejenak. Pikirannya mencoba mencari penjelasan. Mungkin ini orang tersesat. Mungkin ada tanah dangkal di bawahnya. Mungkin, "Tolong, aku tidak tahu jalan pulang." Suara itu terdengar lagi, sama lembutnya. Tidak terburu-buru, tidak panik, tapi justru itu yang membuatnya terasa aneh. Raffi menggerakkan perahunya sedikit lebih dekat, meski rasa ragu mulai muncul. "Kamu dari mana?" tanyanya. Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Raffi. Lama, tatapannya kosong, tapi terasa seperti mengenali. "Aku tidak ingat," katanya. Akhirnya, Raffi mengerutkan kening. "Tidak ingat?" Perempuan itu menggeleng pelan. Rambut basahnya ikut bergerak, meneteskan air ke permukaan rawa, tapi anehnya, tidak terdengar suara jatuhnya. Raffi mulai merasa ada yang tidak masuk akal. Ia melirik ke bawah kaki perempuan itu. Airnya tidak terlihat dasar, tapi perempuan itu tetap berdiri, tanpa tenggelam sedikit pun. "Naik saja ke perahu," kata Raffi ragu. Perempuan itu diam, tidak bergerak. "Aku tidak bisa," jawabnya pelan. "Kenapa?" Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis. Senyuman yang tidak benar-benar hangat. Raffi merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Antara dan takut. Ia ingin membantu, tapi ada bagian dalam dirinya yang seperti menahan. "Rumahmu di mana?" tanya Raffi lagi. Perempuan itu menatap sekitar, lalu kembali ke arah Raffi. "Di sini." Jawaban itu membuat Raffi terdiam. "Di sini," ulangnya pelan. Perempuan itu mengangguk. Sejak lama, angin tiba-tiba berhembus pelan. Kabut bergerak sedikit, mengelilingi mereka. Suasana terasa semakin dingin. Raffi mundur sedikit dengan perahunya. Tanpa sadar, "Aku harus pulang," katanya cepat. Nada suaranya berubah. Perempuan itu
tidak menahan. Ia hanya menatap Raffi dengan ekspresi yang sama. Tapi, kamu akan kembali kan? Tanyanya, lembut. Raffi tidak langsung menjawab. Tangannya mulai mendayung perlahan menjauh. Kalau kamu kembali, aku tunggu. Lanjut perempuan itu. Suara itu tetap terdengar jelas, meski jarak mereka mulai menjauh. Raffi tidak menoleh lagi. Ia mempercepat dayungnya, berusaha keluar dari kabut secepat mungkin. Namun, entah kenapa, suara itu masih terasa dekat di telinganya. Lembut, tenang, seolah tidak pernah benar-benar tertinggal di belakang. Dan sejak malam itu, wajah perempuan di atas air itu tidak lagi mudah hilang dari pikiran Raffi. Sejak malam itu, Raffi tidak pernah benar-benar melupakan wajah perempuan di atas air. Setiap kali ia menutup mata, bayangan kebaya basah dan tatapan pucat itu muncul kembali, seolah menunggu untuk dipanggil. 2 hari setelahnya, Raffi kembali ke rawa. Ia tidak banyak bicara di rumah. Ibunya sempat memperhatikan, tapi Raffi hanya menjawab seperlunya. Tangannya tetap sibuk menyiapkan jaring, seperti ada sesuatu yang ingin segera ia temui. Malam itu terasa lebih dingin. Raffi mendayung perahunya ke tempat yang sama. Jalur yang sebelumnya terasa asing, kini seperti sudah ia hafal. Bahkan tanpa berpikir, tangannya tahu arah. Kabut sudah menunggu, tipis, tapi merata di permukaan air. Raffi memperlambat dayungnya, matanya menyapu ke depan. Dan benar saja sosok itu ada. Perempuan itu berdiri di tempat yang sama, diam, seolah tidak pernah pergi sejak terakhir kali Raffi meninggalkannya. Raffi tidak lagi terkejut seperti sebelumnya. Ia hanya berhenti, memandangi dari perahunya. "Kamu datang lagi," ucap perempuan itu pelan. Nada suaranya tidak berubah, lembut tapi terasa terlalu tenang. Raffi mengangguk. "Ya, kamu masih di sini?" Perempuan itu tersenyum tipis. "Aku memang di sini." Jawaban itu seharusnya terasa aneh, tapi entah kenapa Raffi tidak lagi terlalu memikirkannya. Ia mendekat sedikit. "Aku Raffi," katanya, memperkenalkan diri, meski sebenarnya tidak perlu. Perempuan itu menatapnya cukup lama. "Aku tahu," jawabnya pelan. Raffi terdiam. "Kamu tahu?" tanyanya. Perempuan itu mengangguk pelan. "Kamu sering lewat sini." "Sudah lama." Raffi mengerutkan kening. Ia merasa tidak pernah melihat siapapun sebelumnya di tempat ini. Tapi cara perempuan itu bicara, seperti sudah mengenalnya jauh sebelum pertemuan pertama mereka. "Namamu siapa?" tanya Raffi. Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia menunduk sedikit. Rambutnya jatuh menutupi sebagian wajahnya. "Kamu bisa panggil aku siapa saja," katanya akhirnya. Jawaban itu membuat Raffi sedikit bingung, tapi ia tidak memaksa. Malam itu, mereka mulai berbicara lebih lama tentang hal-hal sederhana, tentang kampung, tentang pekerjaan Raffi, bahkan tentang masa kecilnya yang aneh. Perempuan itu sering menyambung cerita Raffi. Sebelum ia selesai berbicara, seolah ia sudah tahu kelanjutannya. "Kamu dulu sering ikut ayahmu ke rawa kan?" katanya tiba-tiba. Raffi terdiam. "Iya, tapi kamu tahu dari mana?" Perempuan itu hanya tersenyum, tidak menjawab. Angin berhembus pelan. Air tetap tenang. Waktu terasa berjalan lambat. Tanpa sadar, Raffi merasa nyaman. Tidak ada rasa takut seperti malam pertama. Yang ada justru perasaan aneh seperti sedang berbicara dengan seseorang yang sudah lama ia kenal. Malam itu, Raffi hampir lupa memasang jaring. Ketika ia akhirnya ingat, ia hanya melempar seadanya, tanpa benar-benar memperhatikan. Ia lebih sering menoleh ke arah perempuan itu, mendengarkan suaranya. Beberapa saat kemudian, Raffi menarik jaringnya. Kosong. Tidak ada satupun ikan. Biasanya, itu akan membuatnya kesal. Tapi malam itu, ia hanya melihat sekilas, lalu kembali ke arah perempuan itu. "Aku harus pulang," katanya pelan. Perempuan itu menatapnya. "Kamu akan datang lagi?" Raffi ragu sebentar, lalu mengangguk. "Iya." Perempuan itu tersenyum. "Aku tunggu." Sejak malam itu, pertemuan mereka terus berulang. Raffi datang hampir setiap malam. Tidak lagi peduli hari apa. Warga mulai menyadari perubahan itu. Ia sering pulang larut, kadang hampir menjelang subuh. Jaringnya lebih sering kosong. Tapi anehnya, ia tidak terlihat khawatir. Di pos ronda, orang-orang mulai berbisik. "Raffi kenapa ya? Sering ke
rawa malam-malam. Terus, jangan-jangan ketemu itu, bisik-bisik itu pelan, tapi cukup untuk terdengar. Di rumah, ibunya mulai resah. Kamu dapat ikan? Tanya ibunya suatu malam. Raffi hanya menggeleng pelan. Tidak banyak. Padahal jaringnya hampir kosong. Ibunya memperhatikan lebih lama. Terus kamu di sana ngapain? Raffi tidak langsung menjawab. Ia seperti berpikir, lalu berkata pelan, cuma dudak saja. Jawaban itu membuat ibunya semakin bingung. Hari demi hari, Raffi semakin sering diam. Tatapannya kosong saat diajak bicara. Tapi setiap sore, saat ia menyiapkan perahu, ada sesuatu yang berubah di wajahnya. Seperti sedang menunggu. Seperti seseorang yang tidak sabar untuk kembali ke tempat yang sama. Dan tanpa ia sadari, bukan hanya Raffi yang menunggu pertemuan itu. Di tengah rawa yang sunyi, sosok perempuan itu juga tetap berdiri di tempatnya. Diam, setia, menunggu Raffi datang lagi. Seperti sesuatu yang memang sudah menjadi miliknya. Perubahan Raffi tidak terjadi sekaligus, semuanya datang perlahan. Seperti kabut yang turun sedikit demi sedikit, sampai akhirnya menutup seluruh pandangan. Awalnya hanya kebiasaan pulang larut, lalu mulai jarang berbicara. Sampai akhirnya, orang-orang di kampung mulai benar-benar menyadarinya. Di pos ronda, nama Raffi semakin sering disebut. Dia tadi siang duduk lama di pinggir jalan, dipanggil nggak nyaut, kata salah satu warga. Iya, aku juga lihat, tatapannya kosong begitu, sahut yang lain. Sejak sering ke rawa malam-malam itu, jadi beda. Tidak ada yang berani menyimpulkan. Tapi semua orang merasakan hal yang sama. Raffi tidak lagi seperti dulu. Siang hari, ia lebih sering diam. Duduk di depan rumah, menatap ke arah rawa tanpa alasan jelas. Kadang bibirnya bergerak pelan, seperti sedang berbicara. Tapi tidak ada suara yang benar-benar terdengar. Jika dipanggil, ia butuh waktu lama untuk menoleh. Seolah pikirannya berada di tempat lain. Di rumah, ibunya mulai semakin khawatir. Suatu pagi, saat Raffi baru pulang, ibunya menghentikannya di depan pintu. Raffi, kamu mandi dulu, katanya pelan. Raffi mengangguk tanpa banyak bicara. Tapi saat ia lewat, ibunya mengernyit. Bau itu, bau amis rawa yang pekat, bukan seperti bau orang habis mencari ikan. Ini lebih tajam, lebih menusuk, seperti air yang sudah lama tidak bergerak. Padahal Raffi baru saja mandi di sungai sebelum pulang. Vi, panggil ibunya lagi. Raffi berhenti. Kamu tadi mandi kan? Iya bu. Ibunya terdiam. Ia tidak melanjutkan, tapi tatapannya berubah. Sejak hari itu, ia mulai memperhatikan lebih detail. Baju Raffi sering basah, meski tidak hujan. Kadang bagian bawahnya kotor, seperti terkena lumpur. Tapi tidak seperti lumpur biasa, lebih gelap, lebih lengket. Suatu sore, saat Raffi sedang pergi, ibunya membereskan pakaian kotor di kamarnya. Saat itulah ia menemukannya. Sesuatu yang kecil, tipis, menempel di kain baju Raffi. Awalnya ia mengira itu serpihan daun kering. Tapi saat disentuh, benda itu terasa keras dan licin. Ia mengangkatnya perlahan. Sisik, kecil, transparan, sedikit berkilau saat terkena cahaya. Ibunya menahan napas. Tangannya sedikit gemetar. Ia melihat lagi ke baju Raffi. Tidak hanya satu, ada beberapa sisik lain tersebar di bagian bawah kain. Ini AP, bisiknya pelan. Sore itu, saat Raffi pulang, ibunya langsung memanggilnya. Raffi, sini sebentar. Raffi datang dengan langkah pelan. Wajahnya datar. Ibunya menunjukkan sisik itu di telapak tangannya. Ini, dari bawah. Raffi menatap benda itu sebentar. Lama, ekspresinya tidak berubah. Paling nempel dari rawa, jawabnya. Singkat, ibunya menggeleng. Ini bukan biasa, Vi. Raffi tidak langsung membalas. Ia hanya mengambil sisik itu, melihatnya sebentar, lalu menjatuhkannya ke lantai. Cuma kotoran saja, Bu. Jangan dipikir macam-macam. Nada suaranya datar. Tidak marah, tapi juga tidak peduli. Ibunya merasa ada yang salah. Cara Raffi berbicara bukan seperti biasanya. Kamu kenapa, Vi? Tanya ibunya pelan. Raffi terdiam beberapa detik. Lalu ia berkata, aku capek. Ia berbalik, masuk ke dalam kamar, dan menutup pintu. Sejak saat itu, Raffi mulai semakin menjauh. Ia jarang ikut berkumpul dengan warga.
tidak lagi duduk di pos ronda. Bahkan saat ada yang menyapanya di jalan, ia hanya mengangguk sekilas, atau tidak merespons sama sekali. Tatapannya semakin kosong. Tapi anehnya, setiap sore, saat ia mulai menyiapkan perahunya, ada satu hal yang berubah. Matanya terlihat hidup, seperti ada sesuatu yang menunggunya, seperti ada tempat yang lebih ia pilih daripada rumahnya sendiri. Dan setiap kali malam datang, Raffi selalu kembali ke rawa, tanpa pernah benar-benar tahu bahwa sesuatu di sana perlahan sudah mulai menjadi bagian dari dirinya. Malam demi malam, Raffi kembali ke tempat yang sama, tanpa pernah ragu. Jalur rawa yang dulu terasa sunyi, kini seperti memanggilnya sendiri. Tangannya mendayung tanpa berpikir, seolah sudah hafal arah bahkan dalam gelap. Dan seperti biasa, perempuan itu sudah menunggu, berdiri di atas air yang tenang, dengan kebaya basah yang tak pernah berubah. Wajahnya tetap pucat, tapi entah kenapa, kini terasa lebih dekat, lebih akrab. "Kamu datang lagi," ucapnya pelan. Raffi mengangguk. Ia tidak lagi merasa aneh mendengar suara itu. Bahkan, ia seperti mencarinya. "Iya, aku dat." Malam itu, Raffi tidak langsung menurunkan jaring. Ia hanya duduk di perahu, menatap perempuan itu. Waktu terasa berjalan lambat. Tidak ada suara lain selain bisikan angin yang hampir tidak terdengar. "Kamu tidak perlu buru-buru pulang," kata perempuan itu tiba-tiba. Raffi terdiam. Ia menatap sekitar. Kabut tipis menggantung. Semuanya terasa damai. "Di sini tenang," lanjut perempuan itu. "Tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang menuntut." Kata-kata itu masuk pelan ke dalam pikiran Raffi. Tanpa ia sadari, ia mengangguk kecil. "Di rumah, kamu lelah, kan?" tanya perempuan itu lagi. Raffi tidak langsung menjawab, tapi dalam diam, ia merasa benar. Setiap hari ia harus memikirkan hasil tangkapan, kebutuhan rumah, omongan orang. Semua terasa berat, tapi di sini tidak ada itu semua. "Aku di sini saja juga tidak apa-apa," gumam Raffi pelan. Hampir tidak sadar ia mengatakannya. Perempuan itu tersenyum tipis. "Kamu bisa tinggal lebih lama," katanya. "Aku di sini." Malam itu, Raffi benar-benar lupa waktu. Ia tidak tahu sudah berapa lama mereka berbicara tentang hal-hal sederhana, tentang dirinya, tentang hidup yang terasa lebih ringan jika tidak perlu kembali. Saat akhirnya ia melihat langit mulai berubah warna, Raffi baru tersadar. "Sudah pagi," katanya pelan. Perempuan itu tidak terlihat terkejut. "Kamu bisa kembali nanti." Raffi mengangguk, lalu mulai mendayung pulang. Tapi perasaannya tidak sama seperti sebelumnya. Rumah terasa jauh, lebih jauh dari biasanya. Hari-hari berikutnya berubah. Raffi semakin sering tinggal lebih lama di rawa. Kadang sampai larut malam, kadang sampai hampir subuh. Bahkan beberapa kali, ia tertidur di perahunya, ditemani suara lembut perempuan itu. Jaringnya sering kosong, tapi anehnya, ia tidak peduli. Ketika ibunya bertanya, ia hanya menjawab singkat. "Tidak dapat ikan?" "Tidak banyak." Padahal sebenarnya hampir tidak ada sama sekali. Suatu malam, Raffi bahkan tidak pulang. Ibunya menunggu sampai pagi, duduk di depan rumah dengan wajah cemas. Tapi saat Raffi akhirnya datang, ia hanya berjalan masuk tanpa penjelasan. "Raffi, kamu dari mana?" tanya ibunya. Raffi berhenti sebentar. "Di rawa semalaman?" Raffi tidak menjawab. Ia hanya masuk ke dalam kamar. Sejak saat itu, waktu bagi Raffi mulai terasa berbeda. Siang terasa kosong. Tidak berarti ia lebih banyak diam, menunggu sore datang, menunggu saat ia bisa kembali ke rawa, kembali ke tempat di mana semuanya terasa tenang. Dan yang paling aneh, perlahan wajah ibunya sendiri mulai terasa asing di matanya. Suara warga yang dulu ia kenal kini terdengar jauh, seolah bukan lagi bagian dari dirinya. Suatu malam, saat ia kembali ke rawa, perempuan itu berdiri lebih dekat dari biasanya, hampir sejajar dengan perahunya. "Kamu tidak perlu sering pulang," katanya pelan. Raffi menatapnya. "Di sini, kamu tidak akan kekurangan." Raffi diam. Ia melihat ke arah air, gelap, dalam, tapi tidak lagi menakutkan. "Kalau aku di sini terus, bagaimana?" tanyanya pelan. Perempuan itu tersenyum. "Lebih baik." Jawaban itu sederhana, tapi cukup.
Malam itu, Raffi tidak langsung pulang. Ia hanya duduk diam di perahunya, menatap perempuan itu. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa rindu rumahnya sendiri. Sesuatu di dalam dirinya perlahan berubah, tanpa suara, tanpa tanda yang jelas, tapi pasti, seperti ikatan yang tidak terlihat, yang semakin kuat setiap kali ia kembali ke rawa. Kekhawatiran ibunya akhirnya tidak bisa lagi ditahan. Perubahan Raffi sudah terlalu jelas, terlalu jauh dari yang dulu ia kenal. Bukan hanya soal sering pulang larut, tapi cara ia diam, cara ia menatap, semuanya terasa asing. Suatu pagi, setelah Raffi kembali tanpa banyak bicara dan langsung masuk ke kamar, ibunya memutuskan mencari bantuan. Ia berjalan ke ujung kampung, ke rumah seorang lelaki tua yang jarang didatangi orang, kecuali saat benar-benar butuh. Orang-orang memanggilnya Pak Leman. Ia bukan dukun, tapi dikenal paham hal-hal yang tidak terlihat. Rumahnya sederhana, dikelilingi pohon tua dan suasana yang lebih sunyi dari bagian kampung lain. Saat ibunya Raffi datang, Pak Leman sudah seperti tahu maksud kedatangannya. "Anakmu sering ke rawa malam-malam, ya?" tanyanya pelan sebelum sempat dijelaskan panjang lebar. Ibunya mengangguk cepat. Matanya mulai berkaca-kaca. "Dia berubah, Pak. Tidak seperti dulu." Pak Leman diam sebentar, lalu menarik napas panjang. "Sudah ada yang menempel," katanya pelan. Ibunya terdiam. "Maksudnya bukan sekadar menempel," lanjut Pak Leman. "Sudah terikat." Kata itu terasa berat. Ibunya menggenggam tangannya sendiri. "Masih bisa dibawa kembali kan?" Pak Leman tidak langsung menjawab. "Selama belum terlalu dalam, masih bisa," katanya akhirnya. "Tapi kita harus lihat dulu." Sore itu, Pak Leman datang ke rumah Raffi. Saat Raffi keluar dari kamar, ia berhenti sebentar melihat lelaki tua itu. Tatapannya datar, tapi ada sesuatu yang sulit dijelaskan di baliknya. "Raffi," panggil Pak Leman pelan. Raffi tidak menjawab. Ia hanya menatap. "Lama. Kamu masih sering ke rawa?" tanya Pak Leman. "Iya," jawab Raffi singkat. Pak Leman mengangguk pelan. Ia mendekat sedikit, memperhatikan wajah Raffi lebih dekat. Ada sesuatu yang janggal, bukan pada fisiknya, tapi pada rasanya. Seolah ada lapisan lain yang menyelimuti dirinya. "Kamu ke sana sendirian?" tanya Pak Leman lagi. Raffi diam sebentar, lalu menjawab, "Tidak." Ibunya langsung menoleh. "Dengan siapa, Vi?" Raffi tidak menatap ibunya. "Ada." Jawaban itu pendek, tapi cukup membuat suasana menjadi sunyi. Pak Leman menutup mata sejenak, seperti memastikan sesuatu. Lalu ia membuka kembali, menatap Raffi lebih dalam. "Kamu harus berhenti ke sana," katanya tegas, tapi tetap pelan. Raffi menggeleng. "Tidak bisa." Jawaban itu cepat, tanpa ragu. Ibunya mulai panik. "Raffi, dengar." "Kamu kenapa, Nak?" Raffi akhirnya menoleh, tapi tatapannya kosong. "Di sana lebih tenang," katanya pelan. Kalimat itu membuat ibunya terdiam. Air matanya jatuh tanpa suara. Pak Leman menarik napas dalam. "Kamu tahu kamu bicara dengan siapa di sana?" Raffi tidak menjawab. Hanya lalu tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah dilihat ibunya sebelumnya. Malam itu, Pak Leman memutuskan untuk ikut ke rawa. Ia dan beberapa warga menyusuri jalur yang biasa dilewati Raffi, membawa senter dan doa dalam hati. Tapi rawa malam itu terasa berbeda. Lebih sunyi, seperti tidak ingin ditemukan. Mereka tidak menemukan apa-apa. Tidak ada perahu Raffi, tidak ada suara, hanya air hitam yang diam dan kabut yang lebih tebal dari biasanya. Saat mereka kembali ke kampung, Raffi sudah ada di rumah, duduk di depan pintu, diam, seolah tidak pernah pergi kemana-mana. Ibunya langsung menghampiri. "Raffi, kamu dari mana?" Raffi menatap pelan. "Di sini saja." Pak Leman memperhatikan dari belakang. Ada yang salah? Bukan hanya jawabannya, tapi cara ia mengatakannya, seolah dua hal yang berbeda. Sejak malam itu, Pak Leman tidak lagi banyak bicara. Ia hanya berkata pelan pada ibunya sebelum pulang. "Sudah terlambat kalau dibiarkan terus." Ibunya menangis. "Masih bisa, Pak?" Pak Leman tidak langsung menjawab. "Masih, tapi tidak mudah," katanya akhirnya. Di dalam rumah, Raffi kembali ke kamarnya. Duduk di tepi ranjang, diam,
Matanya menatap kosong ke lantai, tapi di sudut bibirnya ada senyum kecil yang perlahan muncul, seolah ia tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Dan di luar, dari arah rawa yang gelap, angin malam berhembus pelan, membawa sesuatu yang tidak terlihat, yang perlahan semakin kuat memanggilnya kembali. Malam itu datang tanpa tanda yang jelas. Tidak ada hujan, tidak ada angin kencang, tapi suasana kampung terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan suara serangga pun seperti meredup, seolah ikut menahan diri. Raffi tidak terlihat sejak sore. Ibunya mulai gelisah saat matahari tenggelam dan perahu Raffi tidak ada di tempatnya. Ia berjalan mondar-mondir di depan rumah, menatap ke arah rawa yang gelap. "Raffi," panggilnya pelan, meski tahu tidak akan ada jawaban. Beberapa warga mulai ikut memperhatikan. Mereka saling pandang, tapi tidak banyak yang berani bicara. Karena dalam diam, mereka seperti sudah tahu, malam ini berbeda. Di rawa, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Air yang biasanya beriak pelan, kini benar-benar diam. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Bahkan bayangan pun seperti enggan muncul di permukaan. Perahu Raffi meluncur perlahan di tengah semua itu. Ia tidak mendayung. Perahunya bergerak sendiri. Raffi duduk diam, menatap lurus ke depan. Wajahnya tenang, tidak ada rasa takut, tidak ada keraguan, seolah ia sudah tahu kemana ia akan pergi. Di kejauhan, samar-samar terlihat cahaya redup, bukan dari lampu, tapi seperti pantulan sesuatu di atas air. Perahu itu berhenti dengan sendirinya. Di hadapannya, sosok perempuan itu sudah berdiri, lebih dekat dari sebelumnya, lebih jelas. Kebaya putihnya tampak lebih bersih, tapi tetap basah. Rambutnya terurai rapi, menutupi sebagian bahunya. Wajahnya pucat, tapi kini terlihat berbeda, lebih hidup. Raffi berdiri dari perahunya, kakinya menyentuh air. Namun, ia tidak tenggelam. Ia berdiri tepat seperti perempuan itu. Tanpa raya, kabut semakin tebal mengelilingi mereka berdua. Dari dalam kabut, mulai terdengar suara pelan, seperti bisikan banyak orang. Tidak jelas apa yang diucapkan, tapi terasa ramai, seperti ada banyak yang menyaksikan. Raffi tidak menoleh. Tatapannya hanya pada perempuan di depannya. "Kamu datang," ucap perempuan itu lembut. Raffi mengangguk pelan. Iya, suara di sekeliling mereka semakin banyak. Bisikan-bisikan itu seperti mengelilingi, tapi tidak terlihat wujudnya. Perempuan itu mengulurkan tangannya. Raffi melihatnya sebentar, lalu tanpa ragu, ia menyambutnya. Saat tangan mereka bersentuhan, air di sekitar mereka bergetar pelan. Bukan karena gerakan, tapi seperti ada sesuatu yang merespons. "Sakra, kamu tidak perlu kembali," kata perempuan itu. Raffi tidak menjawab, ia hanya menatap, lalu mengangguk kecil, seolah semua sudah ia terima. Kabut bergerak perlahan, membentuk lingkaran di sekitar mereka. Suara bisikan berubah menjadi lebih teratur, seperti lantunan yang tidak dimengerti, tapi terasa seperti sebuah ritual. Air tetap tenang, langit gelap tanpa cahaya, dan di tengah itu semua, Raffi dan perempuan itu berdiri berhadapan. Tidak ada penghulu, tidak ada saksi yang terlihat, tapi semuanya terasa lengkap. Perempuan itu tersenyum, lalu perlahan tubuhnya mulai berubah. Kulit pucat itu seperti berkilau basah. Di bagian lehernya muncul pola halus seperti sisik yang selama ini hanya terlihat samar. Matanya tetap menatap Raffi, tidak berubah, tidak menakutkan, justru memanggil. Raffi tidak mundur. Ia tetap berdiri di tempatnya, seolah semua itu memang sudah ia ketahui sejak awal. Tangan mereka masih saling menggenggam, dan tanpa suara yang jelas, tanpa kata-kata yang bisa dimengerti. Ikatan itu terjadi perlahan, pasti. Bisikan di sekeliling mereka berhenti. Kabut mulai menipis, dan air kembali diam seperti semula. Raffi masih berdiri di sana, tapi ada sesuatu yang berubah. Matanya tidak lagi sama, lebih, namun di sudut bibirnya muncul senyum tipis, seperti seseorang yang akhirnya menemukan tempatnya. Di kejauhan, perahunya masih mengapung, diam, menunggu, dan malam itu, rawa tidak lagi sekadar tempat mencari ikan. Ia menjadi tempat di mana sesuatu selesai, dan sesuatu yang lain baru saja dimulai.
Pagi itu datang seperti biasa. Matahari naik perlahan, menyinari atap rumah kayu dan jalan tanah yang mulai ramai oleh aktivitas warga. Tidak ada yang tampak berbeda. Setidaknya di permukaan, Raffi pulang. Perahunya sudah terikat di tepi rawa saat ibunya membuka pintu. Ia berdiri di sana, seperti hari-hari sebelumnya. Pakaian basah, wajah tenang, dan langkah yang pelan. Raffi panggil ibunya, suaranya antara lega dan cemas. Raffi menoleh. "Iya, Bu." Jawabannya singkat. Ibunya mendekat. Ia memperhatikan wajah anaknya itu lebih lama dari biasanya. Tidak ada luka, tidak ada tanda aneh yang terlihat jelas. Tapi tetap ada yang hilang. "Kamu dari mana?" tanya ibunya. "Dari rawa." Jawaban itu terdengar normal, terlalu normal. Ibunya mengangguk pelan, meski hatinya belum tenang. "Kamu tidak apa-apa?" Raffi tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ibunya sebentar, lalu tersenyum tipis. "Tidak apa-apa." Senyum itu tidak hangat, kosong. Hari itu berjalan seperti biasa. Raffi duduk di depan rumah, menatap ke arah rawa. Tidak berbicara, tidak bergerak banyak. Warga yang lewat mulai memperhatikan. Sudah pulang dia. "Iya, tapi lihat itu. Kok rasanya beda?" Bisik-bisik kembali terdengar. Raffi tidak merespons. Bahkan saat seseorang menyapanya, ia hanya menoleh sekilas, lalu kembali diam. Seperti tubuh yang ada, tapi tidak benar-benar hadir. Di dalam rumah, ibunya semakin gelisah. Saat siang, ia memberanikan diri masuk ke kamar Raffi. Ia membuka pintu perlahan. Raffi duduk di tepi, ranjang, diam, menatap ke lantai. "Raffi," panggil ibunya pelan. Raffi menoleh. "Iya, Bu." Nada suaranya tetap datar. Ibunya mendekat. Ia duduk di sampingnya. "Kamu ingat kemarin malam kamu kemana?" Raffi diam beberapa detik, lalu berkata, "Ke rawa." "Dengan siapa?" Raffi tidak langsung menjawab. Matanya kosong, lalu pelan. "Aida." Jawaban itu sama, persis sama seperti sebelumnya. Ibunya merasakan sesuatu yang dingin di dalam dada. Ini bukan lagi sekadar perubahan. Ini seperti mengulang. Sore harinya, Pak Leman kembali datang. Ia berdiri di depan Raffi, memperhatikan dengan lebih serius. Tidak banyak bicara. "Raffi," panggilnya pelan. Raffi menoleh. "Iya." Pak Leman mengangguk kecil, lalu bertanya, "Kamu ingat pertama kali kamu dengar suara di rawa?" Raffi diam. Wajahnya tidak berubah. "Tidak," jawabnya singkat. Pak Leman menatap lebih dalam. "Kalau begitu, kamu ingat kapan terakhir kamu benar-benar pulang?" Raffi tidak menjawab, hanya diam lama. Suasana menjadi sunyi. Ibunya mulai menangis pelan. "Pak!" Leman menarik napas panjang, lalu berkata, suaranya rendah, "Yang pulang ini." "Bukan Raffi." Kalimat itu membuat udara terasa berhenti. Ibunya langsung menoleh. "Pak, jangan begitu." Pak Leman menggeleng pelan. Sejak malam pertama dia dipanggil, dia sudah tidak kembali. Ibunya menutup mulutnya, air matanya jatuh tanpa tertahan. "Ini hanya wadahnya." Lanjut Pak Leman pelan. Raffi masih duduk di sana, diam, tidak menyangkal, tidak marah, hanya menatap lurus ke depan, seolah tidak peduli atau tidak mengerti. Malam itu, Raffi kembali ke tepi rawa. Tanpa pamit, tanpa suara, ia berjalan pelan, seperti sudah tahu jalannya. Di belakangnya, ibunya hanya bisa menangis, sementara Pak Leman berdiri diam, tidak mencoba menghentikan. "Kalau dikejar sekarang, percuma," katanya pelan. Di rawa, kabut kembali turun, air kembali tenang, dan di tengah kegelapan itu, sesuatu berdiri, sosok yang tidak lagi sepenuhnya manusia. Wajahnya adalah wajah Raffi, tapi matanya berbeda, lebih dalam, lebih dingin. Di sampingnya, perempuan itu berdiri, diam seperti menunggu. Tubuh Raffi yang dari kampung perlahan melangkah, masuk ke dalam air, tanpa ragu, tanpa suara. Dan saat langkah itu menyatu dengan kegelapan rawa, tidak ada lagi yang tersisa, kecuali bayangan di atas air, yang kini hidup dengan wajah yang dulu dikenal semua orang. Dan sejak hari itu, warga kampung masih sering melihat Raffi duduk di tepi rumah saat siang. Tapi setiap malam, sesuatu di rawa juga terlihat berdiri, menatap keluar, menunggu, seolah memastikan tidak ada yang benar-benar kembali dari sana.